ke depannya generasi-generasi yang kecil-kecil dari anak dan cucu harus tetap dipertahankan, jangan sampai tinggal. Pokoknya harus dibudayakan lah sampai nanti-nantinya gitu. Ranah Minang merupakan istilah lain untuk menyebut tanah Minangkabau. Terletak pada dataran rendah dan dataran tinggi, membuat Sumatera Barat dikelilingi oleh laut dan pantai, serta hamparan pegunungan yang menawan. Selain pemandangan alam yang menyenangkan, Sumatera Barat juga memiliki sajian kuliner yang sangat memanjakan. Beragam kuliner khas Minang telah menyebar dan mudah ditemukan seiring dengan tradisi merantau orang Minang. Bahkan, sejumlah hidangan seperti rendang, ayam pop, dan itiak lado mudo menjadi kuliner legendaris yang terkenal dan menjadi makanan favorit bagi banyak orang. Membahas tentang kuliner khas Minangkabau, terdapat salah satu kuliner kebanggaan ranah Minang yang lahir dari wilayah Nagari Kapau, Sumatera Barat. Nasi kapau. Nama saya Firman, saya generasi kedua dari nasi kapau Linda. Kalau nasi kapau ini turun temurun gitu ya. Paling sekarang udah 30 tahun gitu. Ibu itu ada bakatnya di nasi kapau gitu, buat masak-masak, buat bikin kayak gini kan. Nah, jadi bisalah orang tua saya kayak gitu. Akhirnya nurun juga sama saya, ada bakat juga dibantu sama istri saya gitu. Memang kalau pakai kayu itu memang banyak perbedaannya. Kalau apalagi kita pakai kayu kulit manis gitu kan. Kalau masak pakai kayu kulit manis itu ditungku kayak gitu, aromanya itu ada enaknya. Nah, kalau yang membedakan nasi kapau sama nasi padang itu, kalau nasi padang masakannya banyak pakai rempah. Kalau nasi kapau nggak ada pakai rempah kayak gitu. Kalau di nasi kapau itu bumbunya bumbu yang alami aja gitu kan. Contohnya itu bawang putih, bawang merah, jahe. Nah, itu pakai itu. Nasi kapau itu pakai sebeng. Sebeng itu lauk tambahan gitu. Nah, itu nasi kapau umumnya memang khas kapau pakai sebeng itu. Contohnya gitu kan, kita mau makannya pakai dendeng gitu kan, atau dibungkus atau dimakan itu kan, pasti dikasih sebengnya khusus. Tapi namanya sebeng itu kan nggak besar kan. Nah, kalau pakai sendok panjang itu, karena orangnya berdiri tinggi gitu kan, jauh kan, makanya sendok panjang tuh dipakai. Nah, orang tuh bilang, "Pak, siapa yang masak Pak?" Nah, bilanglah ibu, atau kan nasinya enak Pak. Nah, udah kemana-mana makan, di sini terasa enak kali makannya. Nah, itulah suatu kebanggaan. Hilang capek semua. Nasi kapau bukan hanya sekedar hidangan. Selain kaya akan rasa, di dalamnya tersimpan nilai-nilai tradisi yang masih terus hidup. Namun, selain nasi kapau, terdapat pula sajian legendaris yang tersaji hangat dan memikat. Soto Padang. Saya Muhammad Ridho Alikan, generasi ketiga dari Bofet Yusuf Raja Wali 1958. Pada awalnya Raja Wali berdiri pada tahun 1958 di Jalan Muhammad Yamin yang lebih dikenal lokasi itu Pasar Raya Padang. Terus restoran itu dipindahkan ke rumah kakek saya langsung sampai tahun 2000. Tahun 2001 kami pindah ke Jalan Juanda itu. Pada awalnya resep yang didapat adalah soto Minang yang didapat dari beberapa kerabat dari nenek, terus disempurnakan lagi sampai mendapat soto yang berciri khas seperti sekarang ini. Untuk bumbu yang di sini beda dengan lain karena bumbu ini memang diracik khusus, digiling sendiri dari rempah sampai bumbu jadi, itu diproses sendiri. Cita rasa tetap dijaga, kami selalu memakai bahan kualitas nomor 1 dan menjaga pesan-pesan yang ditinggalkan oleh si founder dulu.
harapannya bisa semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia mungkinnya atau mancanegara yang bisa merasakan cita rasa soto Padang di Sumatera Barat. Jajanan tradisional khas Minang juga memiliki banyak ragam, mulai dari teh talua, ampiang dadiah, hingga bika panggang kerap jadi buruan. Di antara sederet jajanan legendaris tersebut, terdapat pula kudapan tradisional yang menggabungkan beragam bubur manis menjadi satu, bubur kampiun. Nama saya adalah Rani, adik dari Ajo Ponggo. Asal mula kami jualan yaitu memakai gerobak yang berdiri di pinggir jalan. Buka kami jualan di gerobak tahun mulainya 2004. Karena sering ada razia, terus kami dilarang jualan. 2008-2009 kami sering diusir itu. Di 2018 kami mulai jualan di sini. Kalau menurut cerita yang saya tahu, dulu itu katanya karena nggak sengaja ada seorang nenek yang membuat kreasi bubur untuk lomba. Si nenek ini dibikinnya bermacam-macam bubur, gitu. Bubur hitam, bubur putih, gitu. Kacang hijau, ada lopisnya, ada ketannya, gitu kan. Tapi karena kurang persiapan, jadi nenek itu mencampurkan semua bubur yang dijualnya dalam satu mangkuk. Akhirnya setelah disatukan, ternyata dia menang dalam acara perlombaan itu. Maka dinamakannya kampiun. Kalau bubur kampiun yang ada di Ajo Ponggo, ada ketan, ada lopis, ada kolak, ada kacang hijau, ada bubur hitam dan bubur putih. Itu yang isi dalam satu mangkok itu. Karena peminatnya banyak. Peminatnya juga dari Jakarta. Soalnya kampiun Ajo Ponggo udah nyampe ke Jakarta. Udah nyampe ke Surabaya orang bikinnya. Gitu. Jadi walaupun seribet-ribetnya, tapi kita tetap mempertahankan. Jangan sampai ditinggalkan kampiun ini. Karena itu ciri khas dari orang-orang dulu. Kalau dapat kampiun ini sampai ke depannya generasi-generasi yang kecil-kecil dari anak dan cucu harus tetap dipertahankan, jangan sampai tinggal. Pokoknya harus dibudayakan lah sampai nanti-nantinya gitu. Sajian otentik khas Minangkabau yang kaya akan rempah menjadi bukti bahwa ranah Minang merupakan surganya kuliner Nusantara. Keindahan panorama alam dan kulinernya yang telah tersohor merupakan bagian dari nilai budaya dan tradisi yang terus diwarisi.